Halo semuanya yang nonton, ini konten baru namanya Q&A about life dan sudah ada orang yang mengirimkan pertanyaan. Sebut saja anonim, dia seorang wanita, zodiaknya, sun sign-nya, karena zodiak ada moon sign, ada rising. Dia sun sign-nya Leo dan tahun ini dia berumur 27 tahun, jadi masih cukup muda. Kemudian isi pesannya itu seperti ini. Halo Kak Tia, aku mau Q&A about life. Saat ini aku berada di usia yang cukup matang buat menikah dan teman-teman aku semua sudah pada nikah. Bosen denger orang tanya kapan nikah sama aku. Pengen tanya kakak solusinya apa ya kak biar cepat dapat jodoh. Soalnya aku orangnya agak pemilih kak dan gak mau dapet cowok yang materinya lebih rendah dari mantan aku kak. Tolong solusinya ya kak, karena saat ini aku lagi gak deket dan berkenalan dengan pria manapun. Terima kasih, gitu isinya. Jadi kalau dilihat di sini, ini sebenarnya mengingatkan kita juga ya bahwa kalau kita mau tanya sesuatu pada seseorang itu harus perhatikan 2 poin. Pertama, ada kepentingannya nggak sih buat kita? Kalau tidak ada kepentingannya, lihat poin kedua. Poin kedua itu pertanyaan yang menyenangkan tidak sih? Kalau sudah nggak ada kepentingannya lalu nggak menyenangkan, lebih baik jangan tanya. Lagi pula kalau kayak pertanyaan kapan nikah itu kan umumnya orang nggak suka ditanya seperti itu gitu kan. Lalu kalau dia belum menikah itu bukan berarti dia lupa menikah gitu, dia lupa menikah atau nggak kepikiran, bukan berarti seperti itu juga sih, karena bisa saja dia belum ingin menikah atau belum menemukan seseorang yang membuat dia ingin menikah gitu ya, atau ya sesederhana dia belum bertemu jodohnya gitu kali ya. Oke, kemudian dengan kita tanya kapan menikah itu kan nggak membuat dia besoknya langsung memberikan undangan nikahan juga gitu. Jadi ya itu tadi, sebenarnya tidak ada kepentingannya juga buat kita karena biarkan itu jadi urusan pribadinya. Umumnya orang tidak nyaman sebenarnya ditanya seperti itu, dan tidak semua orang itu nyaman ditanya urusan yang personal atau privasi lah ya, seperti itu. Oke, kemudian kembali ke permasalahan seseorang di sini, anonim dengan sun sign Leo dan usianya tahun ini 27. Jadi sebenarnya masih relatif muda lah ya. Oke. Kalau yang aku lihat di sini sebenarnya saat seseorang itu kepengen banget dapet jodoh atau kepengen banget bertemu seseorang, pengen punya pasangan gitu, tapi apa namanya, merasa situasinya nggak mendukung gitu. Seperti ini tadi, sedang tidak dekat atau berkenalan dengan pria manapun. Biasanya kalau orang itu ingin banget, itu kemungkinan yang datang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya itu tadi. Atau ya memang kayak tidak ada siapa-siapa yang datang, bisa juga kayak gitu gitu. Dan kalaupun ada yang datang biasanya itu tadi kemungkinan tidak sesuai dengan ekspektasinya, jadi kadang terasa agak gregetan gitu ya. Cuman kalau situasinya kayak gini, kemungkinan kalian itu sebenarnya diminta untuk fokus sama diri kalian sendiri dulu gitu. Jadi coba alihkan keinginan itu ke hal lain. Misalkan kalau kamu punya passion di bidang apapun di luar sana, coba fokus di passion itu. Passion itu bisa lebih meningkatkan lagi diri kamu. Kita kan setiap hari selalu berusaha meningkatkan kualitas diri gitu. Nggak apa-apa kamu, kita atau kamu gitu ya, fokus dengan passion kita biar lebih produktif gitu kan, atau fokus dengan pekerjaan, karir, terserah gitu. Tapi intinya diminta untuk tidak fokus sama hal ini
keinginan dengan hal ini, karena begitu kalian sudah berhasil mengalihkan perhatian kalian dari keinginan ini, keinginan tentang jodoh ini, nanti orang yang tidak disangka-sangka akan datang gitu. Atau gini aja lah, fokus sama pengembangan diri sampai kalian benar-benar bisa melupakan hal ini. Jadi saat kalian sudah terlalu nyaman mengembangkan diri gitu ya, independen dalam hal finansial misalkan, terus produktif dengan karirnya atau passionnya itu tadi, kemudian bangun rasa independen dalam diri. Jadi coba untuk tidak tergantung di sini bukan hanya dalam hal finansial aja, tapi secara emosi atau perasaan gitu. Coba bangun kemandirian itu, independen itu gitu. Jadi buat kalian itu bisa membahagiakan diri kalian sendiri, bisa menghibur diri kalian sendiri. Jadi ada atau tidak ada orang, kalian gak tergantung, kalian masih bisa happy, kalian masih bisa menikmati hidup. Kemudian cintai diri sendiri dan selalu memaksimalkan potensi diri. Coba aja dengan itu. Caranya cari dulu passion, atau kalau sudah tahu passionnya apa, fokus di situ gitu. Jadi dengan dengan adanya kemajuan dalam hal perasaan independen sama memaksimalkan potensi diri yang lain ya, yang menjadi passionnya gitu, seseorang itu bisa jadi lebih menarik lagi. Jadi kalau saya lihat anonim ini sebenarnya imut-imut gitu, tapi itu tadi kuncinya adalah saat kamu coba untuk independen dan fokus sama diri kamu sendiri, kamu tuh jadi lebih menarik lagi gitu, ya kan? Menariknya apa? Wanita independen, abis itu cerdas, ya kan? Kemudian dia itu punya passion dan dia produktif di situ. Dia selalu memancarkan atau memaksimalkan potensinya. Jadi kelihatan menarik banget. Jadi auranya itu bisa terang gitu loh. Maksudnya bukan cuma cantik tapi menarik dari dalam gitu kan. Dan dia seperti tidak tergantung atau tidak membutuhkan orang lain. Di sini bisa jadi kayak pria gitu misalkan. Jadi rasa percaya dirinya, rasa kenyamanannya sama dirinya dan sama hidupnya, terus independennya itu, nah itu yang membuat dia itu menarik. Dan di saat dia sudah berada di fase itu, berada di level itu, kemungkinan banyak yang mendekati dia, karena sebenarnya kan dia membangun energi itu, akhirnya dia menarik hal-hal yang bisa jadi levelnya lebih tinggi dari sebelumnya, misalnya lebih tinggi dari mantannya gitu. Level di sini sebenarnya bukan hanya tentang finansial aja ya, tapi kepribadian, kecerdasan, pembawaan orangnya gitu, atau kualitas orang itu sendiri secara keseluruhan bisa jadi lebih baik dari mantannya, bisa jadi gitu. Jadi dengan fokus mengembangkan diri sendiri atau meningkatkan potensi diri lah, termasuk dalam hal kemandirian itu tadi gitu. Makin mandiri, makin independen kamu akan terlihat semakin menarik. Dan rata-rata wanita yang independen itu wanita yang itu tadi memang fokus sama passionnya dia, fokus sama produktivitas dari hidupnya dia gitu. Di situ emang kelihatannya dia seperti tidak membutuhkan pria ya. Nah disitulah justru orang itu bisa semakin menarik gitu. Dan kalau yang biasanya saya lihat, saat kamu sudah berhasil di posisi itu, kamu bakalan lupa sama
ya mungkin kamu nggak lupa sama menikah ya, tapi maksudnya kamu nggak fokus sama ini tadi, keinginan untuk mencari pasangan gitu. Kamu nggak merasa butuh untuk em, mengejar pria atau mengejar untuk segera dapat pasangan gitu. Jadi ya apa ya, di saat itu kali ya, di saat itu kamu keinginan untuk ini tadi, untuk dapat pasangan itu jadi memudar gitu, karena kamu terlalu nyaman sama diri kamu sendiri. Dan justru di saat itulah kamu itu bisa menarik banyak orang di sekitar kamu. Justru di saat level itu, orang itu kan tadi saya udah bilang, jadi lebih menarik gitu. Dan diem-diem banyak yang naksir gitu. Dan kemungkinan saat kamu berada di fase itu, kamu bisa menarik orang-orang yang secara kualitas atau level bisa jadi lebih tinggi dari mantan-mantan kamu sebelumnya. Jadi bisa dibilang kamu bisa menarik orang-orang yang lebih baik ke depannya. Dan di saat itu kamu mungkin jadi lebih pemilih lagi gitu. Seperti itu, karena kamu sudah jadi orang yang independen. Biasanya orang independen itu dia nggak terlalu banyak mau berkompromi, apalagi berurusan dengan kenyamanan ya. Nggak mau banyak berkompromi sih menurut saya, terutama dalam hal kenyamanan. Jadi ketika dia dihadapkan oleh seseorang ya, pria atau wanita lah. Oke, karena ini apa namanya, yang mengirimkan pesan itu wanita, kita coba fokus sama wanita dulu kali ya. Jadi misalkan seorang wanita itu independen gitu, dia itu sulit berkompromi sama yang namanya kenyamanan. Buat dia itu penting, karena dia sendiri sudah bisa menciptakan kenyamanan di hidupnya sendiri, dari dirinya sendiri. Jadi dia sebenarnya seperti tidak butuh orang lain untuk membahagiakan dia atau memenuhi hidupnya. Itu sebenarnya relatif dia nggak merasakan kebutuhan itulah. Jadi begitu dia dihadapkan oleh orang yang justru membuat dia tidak nyaman gitu, nggak terlalu nyaman gitu, dia nggak akan, ya walaupun orang itu mungkin relatif menarik gitu, dia nggak akan bingung untuk memutuskan meninggalkan orang itu, atau dia nggak akan kelihatan mengejar justru. Jadi dia bisa relatif lebih mudah untuk membuat keputusan untuk meninggalkan orang yang seperti itu, yang memang sudah membuat dia tidak nyaman walaupun menarik gitu misalkan gitu. Cenderung terkesan kayak nggak terlalu butuh gitu jadinya. Seperti itu. Tapi justru itu sisi menariknya ya. Jadi makin banyak yang bisa ketarik sama energi orang ini gitu, atau pesona orang ini. Jadi itu tadi, menurut aku sih, kalau kamu mau segera dapat jodoh, itu kan kamu harus setidaknya menarik orang ya, menarik orang ke dalam hidup kamu. Makin banyak yang kamu tarik, kamu kan makin punya banyak pilihan dong gitu ya. Nah, untuk kamu bisa menarik banyak orang itu tadi, kamu memang harus meningkatkan lagi pesona diri kamu. Kamu sudah imut dan mempesona pasti ya. Cuman dengan meningkatkan lagi itu kan membuat kamu lebih mempesona lagi dan lebih bisa banyak orang yang kamu tarik gitu dan kamu pilih gitu nantinya. Itu sih. Jadi kuncinya adalah coba bangun dari mindset kamu untuk menjadi lebih independen lagi. Orang yang independen nggak harus apa namanya mengejar atau mencari pasangan sih, karena dia sudah apa ya, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Maksudnya kebutuhan ini bukan hanya soal materi ya, tapi hidupnya itu sudah penuh dengan adanya dirinya. Dia bisa independen secara emosi juga gitu, bisa menghibur dirinya sendiri, nyaman dengan dirinya sendiri, gitulah intinya. Oke? Jadi coba mulai dengan fokus menjadi orang yang lebih independen lagi gitu. Saat itu kamu mungkin akan fokus sama passion kamu, pekerjaan atau karir kamu, atau hal-hal yang sifatnya produktif gitu. Disitulah kunci
kamu jadi lebih mempesona dan menarik lagi lah intinya. Oke, itu tadi solusinya sih menurut aku kayak gitu. Jadi kamu memang harus melupakan dulu keinginan yang ini, karena saat kamu menginginkan, kamu kayak dijauhkan. Tapi saat kamu sudah tidak terlalu menginginkan atau udah nggak kepikiran, bukan berarti kamu nggak ingin nikah ya, cuman kamu nggak kepikiran dengan keinginan ini, tidak mengejar keinginan ini, biasa aja gitu, relax aja. Saat itu justru akan datang ke kamu gitu. Biasanya kayak gitu sih. Oke. Kemudian apalagi ya? Ya kalau misalkan kamu pemilih itu wajar, biasa aja. Apalagi kalau kamu sudah meningkatkan lagi potensi diri kamu loh. Kamu mungkin akan jadi pemilih lagi, lebih pemilih lagi. Tapi ya wajar aja ya. Wajar aja lah orang itu punya poin-poin penting yang harus dia dapatkan dari pasangannya gitu. Nggak apa-apa, itu hak masing-masing orang gitu. Jadi kalau kamu punya keadaan pemilih dan tidak mau mendapatkan pria yang materinya lebih rendah dari mantan kamu, ya nggak apa-apa, itu pilihan kamu gitu. Oke. Kemudian kalau yang aku lihat di sini nih dari kartu tarot, nah ini tuh menggambarkan situasi kamu yang tidak puas dengan keadaan diri kamu itu tadi kan. Kamu tidak puas, kamu ingin segera dapat pasangan, dapat jodoh. Nah, kadang saat menginginkan itu, kamu justru diuji dengan rasa ingin itu. Jadi lebih baik daripada kamu terus merasa tersiksa dengan keadaan itu ya, keadaan keinginan itu tadi yang makin besar, coba dialihkan deh. Karena saat kita udah nggak terlalu menginginkan, justru itu akan datang, biasanya kayak gitu. Kemudian Nine of Wands. Di sini kelihatan keadaan kamu yang menggebu-gebu banget ya, menggebu-gebu ingin segera dapat pasangan. Nggak apa-apa, wajar. Ace of Cups, ya keinginan kamu memang ingin dapat atau menemukan cinta baru, menikah gitu. Queen of Swords, di sini tuh menggambarkan diri kamu yang itu tadi. Kamu cukup pemilih, nggak apa-apa sih sebenarnya, wajar aja. Tapi ya itu tadi, nggak ada salahnya kamu lebih meningkatkan lagi potensi diri kamu. Jadi level yang nanti kamu tarik itu akan lebih tinggi lagi gitu. Ten of Pentacles di sini lebih menggambarkan ini keinginan kamu ya. Kamu ingin menikah, ingin punya pasangan yang mapan, hidup bahagia gitu kan. Nah, kalau yang saya lihat di sini, kemungkinan ini adalah orang yang akan menikah sama kamu, kemungkinan. Prosesnya relatif tidak lama, walaupun ini awalnya mungkin ini hanya pembacaan sementara ya. Awalnya kamu melihat dia itu mungkin gak terlalu wow gitu, tapi sebenarnya dia orang yang bisa diandalkan. Orang ini pertama, kemungkinan dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tidak sesuai itu maksudnya di bawah ekspektasi kamu sedikit sih, tapi gak terlalu jauh gitu. Kedua, bisa jadi mungkin usianya memang relatif muda gitu. Atau secara kedewasaan mungkin kamu kelihatannya lebih dewasa gitu di saat kamu bertemu dengan orang ini gitu. Kalau yang aku lihat di sini, proses kalian itu nanti saat kalian ketemu ini ya, saat kamu bertemu ini, bukan kalian tapi kamu ya. Kalian bertemu ya, kamu dan dia maksudnya yang bertemu. Setelah itu prosesnya tidak lama ya, kelihatannya tidak lama. Bahkan saya lihat kemungkinan tidak lebih dari setahun, kemungkinan atau maksimal setahun lah. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk menikah sama dia gitu. Seperti itu. Nah, kalau di kartu ini ada The Chariot. Di sini tuh lebih menggambarkan situasi kamu ya, yang ingin membuka hati, membuka pintu, ingin melakukan pengembaraan gitu untuk mencari cinta sejati atau mencari jodoh gitu. Nah, di sini ini situasi kamu itu selalu kemungkinan ya kamu berada di situasi yang teringat mantan, atau setiap kamu nggak mendapatkan sosok yang kamu inginkan, akhirnya kamu terjebak di ruang nostalgia gitu kali ya. Akhirnya keinget mantan lagi deh gitu.
seperti itu. Nah, ini Five of Cups. Akhirnya karena mengingat mantan dan melihat kondisi kamu saat ini, kamu sedih. Tadi nggak puas, terus akhirnya sedih. Kapan ini berubah gitu? Kapan ini ya ada perubahan yang cukup progresif lah, karena kamu udah pengen banget menikah gitu kan. Tapi itu tadi yang saya bilang, Wheel of Fortune. Waktunya akan datang, pasti jelas. Cuman itu tadi, kalau kamu mau menstimulus saat itu biar datang lebih cepat, coba dengan mengalihkan perhatian kamu dulu. Coba dengan tidak menginginkan hal itu dulu. Fokus sama diri kamu. Itu memang susah sih, karena itu harus membangun mindset. Tapi saat kamu sudah nggak kepikiran, itu akan datang sendiri. Itu yang saya bilang gitu. Nah, orang ini mungkin awalnya kurang sedikit dari ekspektasi kamu, cuman kalau saya lihat sebenarnya dia bisa kamu andalkan banget. Dan lihat di sini ya, jadi awalnya mungkin biasa aja, tapi dia bisa mengubah kamu menjadi Queen of Pentacles. Kamu sebenarnya cukup dengan orang itu, bisa makmur, dia juga bisa lebih meningkatkan lagi gitu, dan kamu bisa semacam mendorong dia atau mensupport dia untuk bisa mendapatkan lebih lagi, kalau memang tujuan kamu itu adalah materi atau finansial gitu. Di sini ada Prince of Pentacles atau Knight of Pentacles-nya 2 kali ya. Ini sama ini. Gitu. Jadi kemungkinan itulah yang akan menikah dengan kamu gitu. Kemudian di sini ada Four of Swords. Di sini ada kondisi dimana kamu ya akhirnya capek dengan situasi ini. Kamu menginginkan terus untuk dapat jodoh, tapi kamu nggak melihat ada titik terang gitu. Sebenarnya posisi kamu itu di Four of Pentacles cukup baik gitu. Cuman itu tadi, kalau kamu mau menstimulus merubah keadaan dengan cepat gitu, Wheel of Fortune ini, coba pakai tips aku tadi. Emang awalnya susah sih, tapi saat kamu berhasil, kamu benar-benar nyaman dengan situasi itu. Kuncinya adalah coba untuk menjadi independen secara emosi juga ya. Independen bukan hanya finansial aja gitu. Oke? Saat itu kamu jadi super menarik gitulah pokoknya di mata orang-orang di luar sana gitu. Ace of Pentacles. Nah, ini itu kamu diminta untuk fokus sama pengembangan diri kamu, terutama misalnya karir atau passion, terserah gitu. Seperti itu. Justru di saat kamu sibuk dengan itu, nanti itu akan datang sendiri gitu. Ini kalau yang aku lihat di sini bisa aja orangnya yang berjiwa muda gitu. Orangnya berjiwa muda, kemudian orangnya itu sebenarnya bisa diandalkan. Dan kamu ini wanita Leo ya, maaf ya, rata-rata nih wanita Leo itu suka mendominasi mendominasi dan sebagian mungkin cenderung mengatur. Sebenarnya mereka tidak sadar saat mereka terlalu mengatur itu, mereka nggak sadar. Sebagian ya, itu oke. Kalau kamu nggak merasa seperti itu nggak apa-apa. Oke, dan wanita Leo di luar sana kalau nggak merasa seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Cuman maksudnya sebenarnya nggak ada masalah dengan sifat atau karakter ingin mengatur, suka mengatur itu nggak ada masalah sih. Kalau sebenarnya pasangannya juga nggak ada masalah dengan hal itu gitu. Jadi karena rata-rata orang yang suka mengatur itu kan pasti mereka yakin ya dengan caranya, bahwa pilihan dan caranya itu adalah yang paling tepat gitu. Kalau yang saya lihat di sini, orang ini itu sebenarnya cukup prinsipil. Dia itu kalau yang saya lihat sih, dia bisa mengikuti kamu kok. Jadi kelihatannya kan kalau orang prinsipil itu kan dia juga keras dengan kemauan dan prinsipnya sendiri atau pandangannya gitu. Cuman ini kalau yang saya lihat, dia bisa mengikuti kamu, bisa sepaham sama kamu, dan bisa sedikit kamu atur gitu. Cuman ya itu tadi, bukan berarti kita itu bebas mengatur orang ya. Maksudnya kita harus dengarkan juga dong aspirasinya gitu. Kunci hubungan itu kan bukan hanya berbicara tapi mendengarkan juga. Berbicara itu penting, karena kalau nggak bicara gimana pasangannya tahu, coba, ya kan? Nggak apa-apa gitu. Itu sih kalau yang saya lihat di sini. Secara materi mungkin awalnya itu sebenarnya dia cukup oke kok. Dari awal dia ketemu kamu, dia cukup oke.
cukup mapan, atau setidaknya kamu melihat dia ini cukup menjanjikan, walaupun bisa sedikit kurang dari ekspektasi kamu. Ada hal yang kurang dari ekspektasi kamu, tapi itu dikit. Itu mungkin bisa jadi dari, entah ya, dari usia, atau mungkin kamu berharapnya lebih gitu. Cuman nanti itu tadi, dia bisa meningkatkan lagi keadaan gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Mungkin saat kalian menikah, kamu justru malah jadi Queen of Pentacles. Keadaannya jadi jauh lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Jadi lebih bisa menarik banyak materi lagi kalau memang itu tadi, itu tujuannya gitu kan. Kemudian ya dia orang yang bisa diandalkan juga gitu. Oke. Kelihatannya di sini dia itu ya serius dan tulus ya, pekerja keras juga gitu. Jadi ya jadi ya itu positifnya gitu. Dan kamu ketemu dia atau kamu melihat dia, kamu langsung tahu lah, oke lah, ini nggak masalah gitu. Jadi kalau yang saya lihat, pada akhirnya kamu happy juga dengan orang itu gitu, dan puas juga lah gitu. Seperti itu ya dari Q&A about life kali ini. Semoga benar-benar bisa menjawab. Oke, itu aja. Jadi buat anonim dengan sun sign Leo, ya semoga itu tadi bisa menjawab. Kamu itu cute, terus apa ya, ya paling itu tadi kuncinya, tipsnya gitu. Oke, itu aja, bye.